Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaah salat subuh Masjid At-Tamir kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, berkumpul dalam suasana majelis ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan pemahaman kepada kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kehidupan ini penuh dengan pilihan antara yang baik dan yang buruk, antara maslahat dan mafsadat, antara kebaikan dan keburukan, sehingga jika kita berhadapan dengan dua maslahat, misalnya ini baik pula, maka yang diambil yang terbaik. Kalau kita bisa mengambil keduanya, alhamdulillah. Akan tetapi ketika dalam satu waktu kita harus memilih kebaikan itu, maka yang diambil adalah yang terbaik. Misalnya kita biasa puasa Senin Kamis misalnya, Senin Kamis. Akan tetapi ketika ada momen-momen kebaikan tertentu yang mana kita harus memilih, dan karena harus memilih itu sehingga kita kehilangan keutamaan yang lain misalnya, maka kita harus memilih yang terbaik di antara yang baik itu. Yakni ketika momen tertentu itu ada puasa hari Asyura misalnya, atau puasa hari Arafah yang bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis misalnya. Kan kalau sudah musim-musim seperti itu, ada orang bertakut nanti apa ini belum biasa puasa hari Senin, ini puasa hari Arafah misalnya, atau puasa hari Asyura, atau belum biasa puasa Senin Kamis. Jadi belum puasanya puasa biasa atau Senin Kamis, atau belum puasa hari Asyura atau puasa hari Arafah. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dia meniatkan puasa hari Arafah atau puasa hari Asyura, karena itu adalah momen-momen tertentu dan di mana ketika dihadapkan dengan dua kebaikan maka ambil yang terbaik. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Siyamu yaumal Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qabla." Puasa hari Asyura, kata Nabi SAW, aku berharap kepada Allah ianya akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Siyamu yaumal Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatati ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatati qabla wa ba'da. Aku berharap, kata Nabi SAW, puasa hari Arafah ianya akan menghapuskan dosa sebelumnya, ini setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Jadi ini maksudnya keutamaan. Ketika dihadapkan dengan dua kebaikan, maka pilih di antara yang terbaik di antara dua kebaikan itu. Jadi, dan insya Allah kebiasaan yang kita lakukan, misalnya Senin Kamis kita puasa, maka ianya akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi ketika dihadapkan dengan dua kebaikan tersebut, maka kita harus mengambil yang lebih utama daripada keduanya. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama, ketika berhadapan dengan yang satu baik maslahat, yang satu maslahat, maka diambil yang terbaik. Dan kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW itu beliau ketika dihadapkan dengan dua kebaikan, beliau mengambil yang paling mudah di antara keduanya, yakni agar umat beliau itu mudah untuk mengamalkannya. Dan ini juga sebagai bukti
kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada umatnya, karena kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memilih yang lebih berat kebaikannya itu atau lebih sukar kebaikannya itu untuk dikerjakan, nanti umat beliau akan sukar untuk mengikutinya. Namun inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW itu ketika memberikan sebuah amalan, yang kebiasaan rutin yang beliau lakukan itu tidak panjang-panjang. Tidak ada di dalam riwayat itu Rasulullah SAW memberikan amalan itu, mohon maaf, untuk amalan-amalan yang khusus itu harus beristighfar misalnya sampai 2000 kali atau 1000 kali. Namun dalam riwayat itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, kata para sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, aku beristighfar minta ampun kepada Allah itu dalam sehari itu sebanyak 70 kali dan sebanyak 100 kali. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah SAW ingin dengan kemudahan, dua kemudahan yang Allah berikan kepada beliau pilihan itu agar umat beliau itu mudah untuk mengamalkannya. Karena berapa banyak Rasulullah SAW beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati. Jadi hadis ini sering kita kalau kita membaca dalam buku-buku hadis itu sering Rasulullah mengungkapkan keinginan beliau, akan tetapi beliau tidak jadi untuk melakukannya. Kalaulah tidak memberatkan daripada umatku, kata Rasulullah SAW, aku akan jadikan sholat isya itu pada pertengahan malam. Bayangkan kalau pertengahan malam, bagaimana kita sholat isya pada tengah malam? Mungkin mengantuk atau sukar untuk kita lakukan. Akan tetapi umatku berat, kata Nabi SAW, untuk melakukannya. Maka Rasulullah SAW tidak jadi melakukan sholat isya di pertengahan malam. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan daripada umatku, kata Nabi SAW, aku perintahkan dia la amarkum bisiwak inda kulli shalah. Aku perintahkan dia untuk bersiwak setiap kali mengerjakan sholat. Maksudnya gosok gigi. Karena Allah itu bersih, Allah itu suka dengan kebersihan. Berapa banyak juga dalam riwayat Nabi SAW, beliau membatalkan keinginan beliau. Seperti bulan Ramadan itu, beliau SAW salat tarawih itu dalam riwayat itu hanya 3 kali saja. Pada kali yang keempat para sahabat sudah berkumpul banyak, namun ternyata Rasul tidak keluar pada malam hari. Dan pada subuh beliau baru keluar untuk mengerjakan sholat subuh bersama dengan para sahabat. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami telah siap malam tadi untuk sholat di belakang engkau, wahai Nabi SAW, untuk mengerjakan tarawih. Kata Nabi SAW, kalau aku merutinkan sholat tarawih ini, aku khawatir ianya akan diwajibkan kepada umatku. Akan tetapi kekhawatiran Rasulullah SAW itu hilang, kata para ulama, setelah meninggalnya beliau SAW. Maka ini diteruskan oleh para sahabat Nabi SAW, sehingga zaman Umar bin Khattab, para sahabat berkumpul dengan satu imam, Ubay bin Ka'ab, mengimami sholat tarawih pada setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Jadi ini Rasulullah SAW, kata Ibunda Aisyah, ketika dihadapkan dengan dua kebaikan, beliau mengambil keutamaannya dan beliau mengambil yang paling mudah di antara kebaikan tersebut agar umat beliau itu mudah untuk mengikutinya. Dan inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, laisal aqilul ladzi ya'lamul khaira minasyarri. Jadi orang yang cerdas itu bukanlah orang yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Wa innamal aqilul ladzi ya'lamul khaira wal khairani wasyarra syarraini. Kan tetapi kata Imam Ibnu Taimiyah, orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu mana yang terbaik di antara dua kebaikan, mana yang terburuk di antara dua keburukan. Jadi mana yang terbaik dan mana yang terburuk di antara dua keburukan. Dan ini dijelaskan juga oleh para ulama apabila bertabrakan beberapa maslahat dan maslahat yang utama kita mencari di antara dua kebaikan, jadi maksudnya kita mencari yang lebih baik. Kemudian sebaliknya, wadiddu tazahumul mafasid yurtakabul adna minal mafasid. Lawannya jika bertabrakan dua keburukan atau kerusakan, kalau memang itu suatu pilihan misalnya kita tidak bisa menghindarinya,
maka kita mengambil yang paling ringan daripada keburukannya. Jadi ini kebalikannya. Dan ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, bahwasanya orang yang berakal itu bukan orang yang tahu ini baik, ini buruk, akan tetapi dia senantiasa melihat di mana di antara yang baik-baik itu yang terbaik, di mana yang dua keburukan itu yang paling sedikit mudaratnya. Kemudian juga apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa al-wajibu muqaddam 'alal mustahabbat. Ibadah wajib itu lebih didahulukan daripada ibadah sunnah. Misalnya dihadapkan dua kebaikan tadi, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Misalnya ketika kita hendak tahiyatul masjid misalnya, atau kita hendak tahiyatul masjid, kemudian ternyata muadzin telah iqamah. Bagaimana ini posisi kita ini? Apakah kita meneruskan tahiyatul masjid kita, ataukah kita langsung masuk ke dalam shaf untuk sholat berjamaah dengan mengikut daripada imam? Maka yang utama kata para ulama bahwasanya ketika azan dikumandangkan, kalau kita memang baru awal-awal sholat tahiyatul masjid, ada sampai sudah setengahnya misalnya, kalau setengahnya maka kita memendekkan bacaan kita, mempercepat sholat kita dengan memendekkan bacaan, kemudian kita masuk kepada shaf. Akan tetapi ketika awal-awal sholat atau hendak bertakbir iqamah, maka yang utama adalah memasuki shaf itu. Jadi masuk kepada shaf dalam barisan berjamaah. Karena kata Rasulullah SAW, meskipun tadi kita kehilangan kebaikan, yakni sholat tahiyatul masjid, akan tetapi ketika kita mengejar keutamaan sholat berjamaah bersama imam, maka itu yang utama. Jadi mengambil shaf yang ula, yang pertama itu adalah utama. Karena apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, idza uqimatis sholatu fala sholata illa maktubah. Apabila telah dikumandangkan daripada iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Jadi tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Maka meskipun kita kehilangan keutamaan tahiyatul masjid, karena memang tahiyatul masjid itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, idza dakhala alaikum masjid fashallu raka'atain. Apabila kalian masuk ke masjid, maka sholatlah 2 rakaat, jadi sholat tahiyatul masjid. Kan tetapi ketika dua kebaikan itu berbenturan, maka kita harus memilih, maka pilih yang terbaik di antara kedua kebaikan tersebut, yakni kita memilih untuk memasuki shaf. Karena di dalam riwayat juga bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna ala sufufil awal. Mereka berselawat kepada orang yang berada pada shaf yang awal. Jadi shaf yang awal, jadi mengejar shaf yang awal itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan didoakan oleh malaikat. Maksudnya ketika kita berhadapan dengan dua kebaikan, pilih yang terbaik. Makanya ulun sering mengingatkan bahwa kalau sudah berada di masjid, yang sudah berada di masjid ini, apalagi sungsung sidin sudah berada di masjid, tunjul-tunjulan ke shaf, biar aja, kada boleh, itu makruh namanya kata para ulama, tidak disukai. Pian harus mengambil kebaikan itu. Kalau sudah berada di masjid, sungsung pula, duduknya di belakang pula, muadzin iqamah duduk saja, sampai orang berbarisan habis hanya sidin berdiri, maka itu tidak disukai. Atau menyuruh orang untuk masuk ke dalam shaf itu tidak disukai. Karena mengambil shaf yang utama, yakni shaf yang pertama ini sangat utama. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah dia mengetahui keutamaan shaf yang awal, keutamaan azan dan keutamaan shaf yang awal, mereka akan berebut untuk berundi meskipun harus diundi. Ya, ini kan menandakan bahwasanya kita tidak boleh dalam perkara-perkara kebaikan itu kita harus berlomba-lomba. Kita harus lebih daripada saudara kita. Untuk perkara dunia, kita boleh untuk mempersilahkan saudara kita. Misalnya orang bersusurungan, keselamatan, iwaknya terdahulu pada kita, ada jangan melihat kawan dihiga belum disurungi, kita surung ada apa-apa.
Karena kita dapat aja kena sepiring pulang. Akan tetapi ini untuk perkara dunia, untuk perkara ikramul muslimin, memuliakan saudara kita. Akan tetapi untuk perkara-perkara yang kita harus berlomba-lomba untuk mengejarnya, jadi perkara akhirat, kita tidak boleh mempersilahkan kepada saudara kita. Seperti misalnya salah seorang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan ada 70.000 daripada umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Ukasah bin Mihsan itu berdiri, sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan saya wahai Rasulullah SAW agar saya termasuk di antara 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta minhum, engkau di antara mereka. Datang lagi salah seorang laki-laki berdiri, doakan saya wahai Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, engkau telah didahului oleh Ukasah. Ini menandakan bahwasanya di dalam perkara-perkara akhirat kita tidak boleh mempersilahkan kepada saudara kita, akan tapi kita disuruh untuk berlomba untuk melakukan kebaikan, berlomba untuk melakukan amal soleh. Jadi berlomba untuk melakukan amal soleh. Jadi ini yang dijelaskan ketika berbenturan al-wajibul muqaddam ala mustahab. Jika ibadah wajib lebih didahulukan daripada ibadah sunnah. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, ada lagi ketika dihadapkan dengan berbagai macam model kebaikan, maka kita harus bisa melihat, kata Imam Ibnu Taimiyah tadi, orang yang berakal itu bukan orang yang mengetahui ini baik, ini buruk, akan tetapi orang yang berakal itu tahu di antara kebaikan-kebaikannya itu mana yang terbaik, di antara keburukan-keburukan itu mana yang paling ringan daripada keburukannya kalau memang harus memilih. Yakni apa yang dijelaskan, ma yafutu waqtuhu muqaddamu ala ma la yafutu waqtuhu. Amalan yang waktunya akan berlalu itu harus didahulukan daripada amalan yang waktunya tidak segera berlalu. Maksudnya bahwasanya ketika pian masuk masjid hari Jumat misalnya, hari Jumat itu azan berkumandang, jadi azan berkumandang, pian hendak sholat sunat, jadi pian hendak sholat sunat, atau ketika azan berkumandang pian berzikir, atau azan berkumandang pian saat itu baca Quran di masjid. Mana di antara pilihan-pilihan itu yang harus pian pilih? Apakah pian sholat sunat ketika azan berkumandang? Apakah pian baca Quran, meneruskan bacaan Quran pian? Apakah pian meneruskan zikir pian? Maka ini kata para ulama bahwasanya kita harus bisa memilih mana yang dijelaskan waktunya akan berlalu lebih dulu, mana yang waktunya tidak segera berlalu. Maka yang pian dahulukan adalah menyahut daripada panggilan azan. Karena panggilan azan itu waktunya akan cepat berlalu kan. Ada kamu pian mungkin sekali lagi bang azan. Tadi aku baca Quran, tadi menghabiskan baca Quran. Karena kawal lagi. Kalau 2 kali aku pulang di masjid. Apa di jemaah ini 2 kali azan? Maka yang didahulukan adalah azan. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendengar panggilan azan, kemudian dia menyahut apa yang diucapkan oleh muazzin, kecuali hayalas sholah, hayalas falah, dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian selesai azan, dia berselawat kepadaku, kata Nabi SAW. Kemudian dia membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya itu. Maka kata Nabi SAW, khallallahu syafaati yaumal qiyamah. Maka wajib syafaatku pada hari kiamat. Jadi ini maksudnya keutamaan azan itu ada keutamaan tersendiri, dan azan itu adalah waktu yang cepat berlalu. Maka yang didahulukan adalah azan. Makanya meskipun boleh yang ketika hari Jumat itu langsung sholat sunat tidak mengapa, kan? Akan tetapi kita kehilangan keutamaan ketika menyahut panggilan azan. Maka yang utama ketika pian terlambat datang ke masjid, yang bagus itu jangan terlambat maksudnya. Jangan juga, mohon maaf Bapak Ibu sekalian tidak menyinggung, jangan kita jadi langganan masbuk, Pak.
Ini sembahyang subuh terlambat rancak sampai jamaah kenal mana sidin itu terlambat terus. Ini langganan sembahyang zuhur sidin juga yang terlambat, jangan perbaiki diri, harus berlomba. Harus kita luangkan waktu untuk berlomba di dalam kebaikan. Jadi jangan sampai mendapat gelar sebagai masbuk tarus sebagai masjid. Jadi harus kita ubah kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Dan ketika dihadapkan tadi dengan kebaikan tadi yang terlambat datang, kemudian khatib sudah berkhutbah, khatib sudah naik ke atas mimbar, muadzin berazan, maka yang utama pihak menunggu untuk sholat sunat tahiyatul masjid, menyahut panggilan muadzin, karena di situ ada keutamaan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pian sholat juga tahiyatul masjid ketika azan tidak mengapa, berpahala juga, akan tetapi yang utama adalah menyahut panggilan azan, karena itu adalah waktu yang cepat berlalu. Karena kalau pian misalnya menunggu panggilan azan, pian bisa saja sholat sunat tahiyatul masjid setelah azan. Akan tetapi ketika pian sholat sunat tahiyatul masjid, maka azan sudah selesai, maka pian kehilangan keutamaan yang satu itu. Begitu juga ketika pian berzikir, ketika pian baca daripada Al-Quran. Kadang juga dalam waktu yang cepat berlalu itu seperti juga misalnya kurban. Kurban itu kan waktunya 4 hari aja. Hari Raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Karena kalau musim-musim ibadah kurban, ada orang bertakun yang kayak apa ulun ini? Akikah kah berkurban? Akikah belum? Mengkawa dua-duanya. Kalau memang harus memilih, bahwasanya kurban itu waktunya sempit, maksudnya waktu yang cepat berlalu, maka kurban itu lebih didahulukan. Karena akikah ada aja kena pulang rezekinya insya Allah. Karena akikah itu waktunya panjang, sedangkan kurban itu waktunya pendek. Jadi kadang-kadang orang mengatakan bahwa kada boleh berkurban namun belum berakikah, itu tidak ada dalilnya, Pak. Di mana dapat dalil seperti itu? Maka ini yang dijelaskan para ulama, ini didahulukan daripada berkurban daripada akikah. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa melihat mana yang utama di antara keutamaan-keutamaan. Ulama mengatakan bahwa sholat itu lebih utama daripada baca Quran. Baca Quran itu lebih utama daripada berzikir. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika selesai sholat misalnya, maka yang utama itu adalah berzikir, kan diperintahkan. Jadi kalau untuk sembahyang kan langsung mengaji misalnya. Karena bahwasanya secara umum memang Al-Quran, baca Quran itu lebih utama daripada berzikir. Akan tetapi dalam saat waktu-waktu tertentu zikir lebih utama daripada baca Quran, karena itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti selesai sholat itu, kata Sauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat, beliau itu beristighfar, berzikir 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini menandakan bahwasanya selesai sholat itu yang utama adalah berzikir. Kecuali misalnya setelah habis kita berzikir, silakan baca Quran. Karena di situ ada yang diajarkan Nabi SAW, seperti zikir yang kita ucapkan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian ditambah La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi SAW, dosanya akan diampuni walaupun sebesar buih di lautan. Maka ketika selesai sholat, itu yang utama, yang pilih adalah baca Quran. Jadi itu kita harus bisa melihat peluang-peluang di mana yang lebih utama. Sama ketika pian membaca ayat misalnya, ketika sholat sunat subuh, kata para sahabat, sering saya mendengar 20 kali saya mendengar, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat sunat subuh dan sholat sunnah ba'diyah maghrib, qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib, Rasulullah SAW membaca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama setelah Fatihah dan Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua setelah Fatihah. Maka kata para ulama, ayat apapun yang kita baca ketika sholat qabliyah subuh atau ba'diyah maghrib, maka yang utama adalah apa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Meskipun yang baca ayat apa saja itu juga kebaikan, akan tetapi yang utama adalah yang lebih baik itu adalah yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW itu yang utama. Kan tetapi untuk sholat subuhnya agak panjang sedikit.
itu yang utama. Kalau sholat sunat subuh itu Rasulullah SAW membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Untuk sholat subuh itu agak dipanjangkan sedikit karena apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wal Quran al-fajr, bacalah Al-Quran di waktu subuh, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sebenarnya baca Al-Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Jadi untuk sholat subuhnya itu disunahkan dulu agak panjang sedikit, panjang yang terkondisi maksudnya kan. Jangan juga biar menghabiskan surah Al-Baqarah sampai habis, sampai tarang harinya. Jadi dilihat sikonnya, situasi dan kondisinya. Jadi itu Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya ketika dihadapkan dengan dua pilihan, kita mengambil yang terbaik. Ketika dihadapkan dengan dua keburukan yang kita tidak bisa mengelak, maka cari yang lebih sedikit daripada mafsadatnya, keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.